Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Sholat merupakan suatu ibadah yang sangat penting. Bahkan, ibadah sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab ketika di akhirat nanti. Allah ketika memerintahkan ibadah lain kepada Nabi Muhammad, itu hanya sebatas menurunkan sabdanya atau memerintahkannya melalui malaikat Jibril. Sedangkan dalam ibadah sholat, Allah sendirilah yang membawa Nabi Muhammad naik kepada Sidratul Muntaha. Nah, dari situlah kita ketahui bahwa begitu istimewanya ibadah sholat tersebut. Bahkan dalam sholat kita bisa meminta apapun kepada Allah. Kita bisa berkeluh kesah apapun kepada Allah. Bahkan ketika kita sujud dalam sholat, penghalang kita dengan Allah itu hanya sebatas tempat sujud kita sendiri. Nah, Allah juga berkali-kali menegaskan bahwa solusi dari segala permasalahan adalah sholat dan meminta pertolongan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya itu sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sebagaimana kekhusyukan sahabat-sahabat Nabi, kita contohkan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tertusuk panah di bagian kakinya, di mana ketika kita mau menyabut panah tersebut, panah itu harus kita tancapkan sampai menembus bagian sisi lainnya supaya kita patahkan dan bisa dicabut. Nah, hal itu bertepatan juga ketika masuk waktu sholat. Jadi Sayyidina Ali memerintahkan kepada para sahabatnya, nanti panahnya dicabut ketika aku sedang sholat. Seperti itu. Kemudian di tengah-tengah kekhusyuan sholatnya sahabat Ali bin Abi Thalib, datang seorang tabib yang akan menyabut panah tersebut. Dan sahabat Ali juga telah menyelesaikan sholatnya sampai salam. Kemudian beliau berkata, sekarang lukaku semakin ringan. Dalam artian beliau tidak merasakan rasa sakit sedikit pun ketika di tengah-tengah kekhusyuan sholatnya dan panahnya tercabut. Kekhusyuan seperti itulah yang tak ingin dilewatkan oleh para sahabat ketika sholat. Kenikmatan bercakap-cakap dengan Allah menjadi penawar dari segala kesakitan. Jika rasa sakit yang nyata seperti tertusuk panah saja bisa lenyap, apalagi dengan sakit rohani. Seperti dalam lafaz-lafaz gerakan sholat. Contohnya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semesta alam. Jadi kalimat tersebut itu bentuk penghambaan kita kepada Allah, bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah, bentuk keyakinan kita kepada Allah bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu pasti mempunyai hikmah tersendiri, itu pasti mempunyai sesuatu yang indah di baliknya, nah itu kesulitan ataupun kebahagiaan yang datangnya dari Allah. Intinya segala sesuatu kesulitan yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita, itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah juga menjelaskan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan maka ada kemudahan. Dalam surah Al-Insyirah, innama al-usri yusra wa innama al-usri yusra. Bahkan lafaz tersebut diulang sebanyak 2 kali. Hal itulah yang menunjukkan bahwa Allah tuh menekankan dalam garis besar, sesungguhnya sesudah kesulitan maka akan ada kemudahan. Seperti itu teman-teman. Ya begitulah kisah
ya. Teman-teman pasti sering mendengar istilah sholat aja susah, apalagi bahagia. Nah, kata-kata itu relate banget dengan pembahasan kita kali ini, yaitu perbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup. Hidup itu diibaratkan kita sedang menaiki kapal, di mana ketika kita menaiki kapal di tengah-tengah lautan, otomatis ombaknya pun semakin besar kan. Namun kita percaya kepada nahkodanya, bahwa kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Karena apa? Karena pekerjaan nahkoda yaitu mengendarai kapal laut tersebut. Makanya kita percaya karena itu udah. Nah, sama halnya dengan hidup. Kita harus yakin dan percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah sebaik-baiknya takdir. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idah hajabahu amrun salat. Ketika kita dihadapkan dengan dua perkara yang membuat kita bingung memilih salah satunya, maka dirikanlah sholat. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita hidup di dunia itu hanya sedang menunggu waktu sholat, dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dunia ini itu hanyalah mengisi waktu luang ketika kita sedang menunggu tersebut. Seperti itu teman-teman. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, semoga dengan kita memperbaiki sholat, Allah juga senantiasa melindungi kita, memperbaiki hidup kita, menolong kita, juga menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Mari sama-sama kita perbaiki lagi sholat kita, perbaiki lagi komunikasi kita dengan Allah. Dengan itu, semoga hidup kita akan lebih ringan ke depannya, karena selalu melibatkan Allah dalam segala hal dan segala situasi. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.